Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, mari sejenak kita menepi, berhenti dari riuhnya dunia, berhenti dari tuntutan peran yang setiap hari kita pakai seperti topeng. Muhasabah itu bukan sekadar menghitung dosa, tapi menemukan kembali diri yang hilang. Coba tanya pada batinmu, selama ini, siapa yang sedang kamu jalani? Dirimu yang asli, ataukah diri bentukan ekspektasi orang lain? Kita seringkali terlalu sibuk menghias rumah bagian luar agar dipuji tetangga, tapi lupa bahwa di dalamnya atapnya bocor dan lantainya retak. Kita pintar berdebat tentang kebenaran, tapi sering gagap saat harus jujur pada kekurangan diri sendiri. Kita merasa sudah melangkah jauh, tapi jangan-jangan kita hanya berputar-putar di tempat yang sama, terjebak dalam ego yang merasa paling suci atau paling menderita. Ingat pesan para arif, man arofa nafsahu, faqad arofa robahu. Siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Bagaimana mungkin kita sampai kepada Tuhan jika kita sendiri masih asing dengan isi hati kita? Sekarang, lihatlah ke dalam. Adakah benci yang masih kamu pelihara? Adakah sombong yang kamu bungkus dengan jubah kerendahan hati? Kadang kita merasa sudah berbuat baik, padahal kita hanya sedang memuaskan hasrat ingin dianggap baik. Muhasabah adalah proses menguliti ego, seperti mengupas bawang. Pedih memang, tapi itu perlu agar kita sampai pada inti. Jangan takut melihat lukamu. Jangan takut mengakui kegagalanmu. Allah tidak memintamu menjadi sempurna. Allah hanya memintamu untuk menjadi jujur. Dunia ini hanyalah panggung bayang-bayang. Jika kamu terus mengejar bayangan, kamu akan lelah dan haus. Berhentilah sejenak. Sadarilah bahwa setiap napas adalah pinjaman, dan setiap detik adalah kesempatan untuk pulang. Jangan biarkan hatimu mengeras seperti batu hanya karena mengejar materi yang sementara. Lembutkanlah ia dengan air mata penyesalan dan ketulusan untuk memperbaiki diri. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, bukan dalam pandangan manusia, tapi dalam kesunyianmu bersama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, bukan karena kita kalah oleh kerasnya dunia, bukan karena kita menyerah pada nasib, tapi karena kita sadar akan kemehabesaran nia dan kekecilan diri kita di hadapan-Mu. Ya Allah, Sang pemilik setiap detak jantung dan setiap tarikan napas, terangilah lorong-lorong gelap dalam batin kami yang selama ini kami tutup-tutupi dengan kesombongan. Terangilah sudut-sudut hitam yang penuh dengan prasangka, iri, dan dendam dengan cahaya hidayah-Mu. Ampuni kami, ya Rob, yang seringkali lebih gemetar ketakutan kehilangan jabatan, kehilangan harta, dan kehilangan pujian manusia daripada merasa pedih saat kehilangan kehadiran-Mu dalam salat-salat kami. Kami seringkali lebih sibuk memoles topeng agar terlihat suci di mata dunia, padahal batin kami penuh noda dosa. Jadikanlah kami hamba yang pandai bercermin, yang lebih sibuk membasuh debu di hati sendiri daripada sibuk menunjuk noda kecil di wajah orang lain. Ajarkan kami untuk lebih dulu menghakimi diri kami sendiri sebelum Engkau menghakimi kami di hari yang tiada lagi pembelaan. Saudaraku, ingatlah selalu bahwa muhasabah itu bukanlah ritual satu malam saat kita terdesak masalah. Muhasabah adalah napas kehidupan. Ia adalah proses pulang yang dilakukan setiap saat, seperti air yang tenang bisa memantulkan cahaya bulan dengan sempurna. Hati yang bening melalui muhasabah akan mampu memantulkan cahaya kebenaran Tuhan. Jangan biarkan dirimu tersesat dalam keramaian yang palsu. Jika hari ini engkau merasa lelah, mungkin itu kode dari Tuhan agar engkau berhenti mencari keluar dan mulailah mencari ke dalam. Sebab di titik terdalam dari jiwamu yang paling jujur, disitulah engkau akan menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Jika narasi kecil ini menyentuh sudut yang paling sunyi di hatimu, mari kita mulai perbaikan itu sekarang. Bukan besok, bukan nanti, tapi dari hal paling sederhana yang bisa kita lakukan hari ini. Memaafkan diri sendiri dan memohon ampun padanya. Silakan bagikan renungan ini jika engkau merasa ada jiwa-jiwa lain di luar sana yang juga sedang rindu untuk pulang ke dalam dirinya sendiri.
tetaplah menjadi pejalan yang rendah hati. Karena ingatlah, di puncak pencapaian tertinggi pun, hakikat kita tetaplah seorang hamba yang butuh pegangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.